Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Diko 29 lur. Semoga dulurku semua selalu dalam keadaan sehat. Sehat kabeh, sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun, dimudahkan segala urusan oleh Yang Maha Kuasa. Salah satu hal yang masih menjadi kendala untuk para pemula khususnya, yaitu seringnya mati mesin saat mulai start awal ataupun saat berada di belokan, tanjakan ataupun lampu merah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar mesin tidak mati saat kita mau start awal, saat kita stop and go ataupun saat kita berada di lampu merah. Sebelum kita menjalankan kendaraan, kita harus memahami dulu karakter dari kendaraan tersebut. Misalkan tinggi rendahnya pedal kopling, ringan beratnya pedal gas, dan ringan beratnya pedal rem. Kita bisa mencobanya dengan menginjakkan kaki kita. Misalkan di pedal kopling, kita bisa mencoba beberapa kali sekedar untuk menyesuaikan pijakan kaki kita dengan pedal kopling, berat tidaknya pedal kopling. Kita bisa mencobanya untuk pedal rem. Kita bisa menginjak pedal remnya beberapa kali juga, seperti kita menginjak dari pedal kopling tadi. Untuk mencari letak di mana posisi yang pas saat kita melakukan pengereman, kadang-kadang seperti pedal kopling dan pedal rem ini, kadang-kadang ada yang setelannya agak dalam, ada yang setelannya lumayan dangkal. Jadi kita perlu menginjak pedal kopling sangat dalam, mentok ya, baru giginya bisa masuk, baru proselengnya bisa masuk. Ada yang kita hanya menginjak separuh saja, lalu gigi proselnya sudah bisa masuk dengan normal. Begitu juga dengan pedal rem. Ada yang kita harus menginjak mentok sampai mentok, baru mobil bisa sedikit demi sedikit berhenti. Ada yang hanya injak sedikit saja mobil sudah berkurang kecepatannya. Nah, untuk pedal gas sendiri, ada yang pijakannya, ada yang kita harus memijak pedal gas sedikit menekan lebih keras, sedikit menekan lebih kuat. Ada yang cuman kita taruh kaki kita di atas pedal gas, lalu kita injak pelan saja, itu pedal gas sudah bisa berfungsi dengan normal. Itu salah satu hal yang harus kita pelajari. Karena di sini seringnya mati mesin secara otomatis, itu disebabkan karena pedal kopling, karena kaki kita belum terbiasa dengan pedal kopling. Jadi setelah kita injak untuk melepaskannya, kaki kita belum terbiasa melepas pedal kopling itu dengan halus. Karena mungkin beda kendaraan, beda karakter untuk pedal kopling. Sekarang saya akan mencobanya untuk kendaraan yang saya pakai saat ini ya. Nah, perhatikan kaki saya, ini kalau saya injak separuh ya, kalau ini mentok, ini gigi perseleng masuk dengan normal. Langsung 1, 2, 3, 4 ya, dengan normal, sangat normal sekali. Nah, sekarang saya coba untuk kaki di kopling saya, di pedal kopling saya separuh saja, separuh. Saya coba masuk gigi 1, ini akan terasa kesulitan. Nah, ini salah satu yang harus kita perhatikan saat kita mau mengendarai kendaraan, apalagi untuk pemula ya. Untuk pemula memang sangat-sangat dianjurkan menyesuaikan dulu kaki kopling, kaki di pedal kopling, kaki di pedal gas, dan kaki di pedal rem. Nah, untuk cara mengangkatnya seperti ini agar tidak mati mesin ya, saya masuk gigi 1 dulu. Saya injak penuh karena memang setelan kopling dari mobil ini harus diinjak penuh sampai mentok. Saya masuk gigi 1, saya turunkan handremnya, saya angkat pelan-pelan. Ini untuk pedal gasnya, ini belum saya injak lur.
Jadi saya hanya merasakan getaran mesin saja. Saya injak pelan-pelan, saya lepas pelan-pelan. Ini sudah bisa jalan ya, tanpa mati mesin. Nah, saya lepas ini tanpa mati mesin ya. Sudah bisa berjalan walaupun merayap. Ini pedal gas, pedal kopling, pedal rem saya tidak menginjaknya sama sekali. Nah, sekarang saya akan mencoba satu hal yang ini sering menjadi masalah kenapa mati mesin. Karena memang kita ngangkat kaki kita mengangkat pedal koplingnya itu tidak bisa halus. Contohnya seperti ini. Saya masuk gigi 1. Karena kaki kita belum terbiasa, maka untuk mengangkat pedal kopling secara halus itu belum terbiasa tadi ya. Jadi belum bisa mengangkatnya secara pelan-pelan. Jadi seperti ini. Nah, pasti mati mesin. Start lagi. Nah, kalau cara mengangkatnya seperti itu akan mati mesin, dan itu pasti akan mati mesin lur. Karena kaki kita memang belum bisa menyesuaikan untuk mengangkat pedal kopling secara pelan-pelan. Belum hafal setelan dari pedal kopling itu seperti apa. Mungkin kalau mobil-mobil yang dipakai sekarang untuk belajar setir mobil itu mobilnya bisa dibilang mobil bagus. Suatu saat kalau menemui mobil-mobil yang mobil-mobil tua, pasti setelan koplingnya akan berbeda, dan itu harus Anda sesuaikan. Nah, caranya seperti apa? Kalau kita masih belum bisa menyesuaikan untuk melepas pedal kopling tadi secara halus, caranya seperti ini. Ini pasti bisa Anda praktekkan, dan menurut saya ini cara yang paling bagus untuk pemula ya khususnya, Bang. Nah, caranya ini. Injak pedal koplingnya penuh, masuk gigi 1 ya, masuk gigi 1. Saya sambil menginjak pedal gas. Ya. Jadi menginjak pedal gas sambil mengangkat pedal koplingnya. Nah, ini sedikit teknik lor, sedikit teknik agar tidak mati mesin. Sebenarnya teknik ini kalau sering-sering dilakukan itu akan membakar kanvas kopling. Tapi untuk pemula ini tidak masalah, karena memang proses belajar itu tidak masalah. Sebelum kita angkat pedal kopling itu penuh ya, kita angkat sedikit lalu kita injak pedal gasnya. Biarkan mesin mobil itu sedikit meraung, tidak masalah. Namun kita tetap melepas pedal koplingnya tetap pelan. Gitu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Saya injak pedal koplingnya masih penuh ya. Pedal koplingnya masih penuh. Lalu saya angkat pelan-pelan untuk pedal koplingnya. Saya sambil menginjak pedal gas. Nah, ini sedikit meraung ini lor. Sedikit meraung. Sambil jalan ya. Nah. Langsung naik gigi 2 tidak masalah. Tidak masalah. Sedikit kita membakar kampas kopling itu tidak masalah untuk pemula, karena memang masih proses belajar. Nanti kalau lambat laun, lama-lama sudah terbiasa, kaki sudah lincah, itu tidak akan membakar kampas kopling. Caranya seperti itu. Biarkan aja mesin itu sedikit meraung, seperti halnya kita main setengah kopling. Namun ini aman, tidak mati mesin. Aman, tidak akan mati mesin. Jadi kita bisa belajar start awal sambil belajar main setengah kopling. Nah, caranya seperti itu. Saya minggir dulu. Netral. Nah, caranya seperti itu lor ya. Jadi jika untuk pemula, khusus untuk pemula, jika kaki memang belum terbiasa untuk melepas pedal koplingnya itu secara halus, kita lepas sedikit, kita injak pedal gasnya sedikit. Biarkan mesin mobil itu sedikit meraung,
Lalu kita angkat lagi pedal koplingnya sambil kita berjalan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah, biarkan kampas kopling sedikit terbakar, tidak masalah. Itu satu pengorbanan agar kita bisa lebih pandai lagi, lebih mahir, dan lebih bisa mengetahui karakter dari kendaraan yang kita pakai. Ya, itu sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat tentang kenapa saya sering mati mesin. Kenapa saya kalau start awal ataupun berada di belokan ataupun berada di lampu merah sering mati mesin. Nah, caranya seperti itu. Kita bisa belajar, kita di sini belajar start awal agar tidak mati mesin, sekaligus kita bisa mempelajari cara setengah kopling. Jadi kalau sudah di jalan raya, kita bisa memainkan setengah kopling di jalan macet ataupun di lampu merah, itu mesin tidak akan mati. Itu sedikit yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat khususnya untuk pemula. Tetap semangat dan selalu semangat. Tingkatkan lagi jam terbangnya agar lebih berpengalaman dan lebih mahir lagi untuk berjalan di jalan raya yang ramai, yang padat, dengan karakter pengendara yang berbeda. Tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mantap.